Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Gumsan Junior dari KPI kelas 1C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang perkembangan komunikasi manusia dari berbagai periode. Baik, seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi manusia semakin berkembang dan semakin kompleks. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut berdasarkan periodisasi sejarah komunikasi manusia. Yang pertama yaitu ada periode prasejarah. Komunikasi nonverbal dan simbolik. Pada awal sejarah manusia, komunikasi dilakukan melalui cara yang sangat sederhana, yaitu komunikasi nonverbal. Manusia purba menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, isyarat tangan, serta suara seperti teriakan atau dengusan untuk berinteraksi dengan sesama. Komunikasi ini sangat bergantung pada pengamatan visual dan fisik. Selain itu, manusia juga mulai mengembangkan simbol-simbol visual untuk mengomunikasikan ide atau peristiwa penting. Salah satu contoh paling terkenal adalah lukisan gua seperti yang ditemukan di gua Lascaux di Prancis yang menggambarkan berbagai kegiatan berburu dan gambaran kehidupan spiritual. Simbol-simbol ini digunakan sebagai cara untuk menyampaikan pengetahuan atau ritual kepada generasi berikutnya, serta berfungsi juga sebagai media untuk membangun hubungan sosial dalam kelompok. Yang kedua yaitu periode awal sekitar 10.000 tahun sampai 3.000 tahun sebelum Masehi. Bahasa lisan setelah kemampuan otak manusia berkembang, manusia mulai mengembangkan bahasa lisan untuk berkomunikasi. Penggunaan bahasa lisan memungkinkan individu untuk berbicara tentang berbagai hal dengan cara yang lebih rumit dan abstrak. Bahasa lisan memberi kesempatan bagi manusia untuk bertukar informasi yang lebih mendalam, seperti berbagi pengetahuan tentang makanan, tempat tinggal, atau cara bertahan hidup. Pada masa ini, masyarakat manusia terbatas dalam lingkup komunitas yang lebih kecil dan komunikasi masih bersifat langsung antar individu atau kelompok. Bahasa juga berfungsi untuk mengatur struktur sosial dan mengkoordinasikan kegiatan kelompok seperti berburu atau bertani. Selanjutnya yang ketiga yaitu penulisan. Di periode penulisan, revolusi tulisan sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, penemuan sistem tulisan mengubah secara drastis cara manusia berkomunikasi. Di Mesopotamia, orang Sumeria mengembangkan tulisan paku yang digunakan untuk mencatat transaksi perdagangan dan kegiatan administratif. Di Mesir, di hieroglif digunakan untuk menyampaikan pesan religius dan administratif. Sistem tulisan ini memungkinkan informasi tidak hanya disampaikan secara langsung, tetapi juga dapat disampaikan dalam bentuk fisik dan diwariskan ke generasi berikutnya. Dengan adanya tulisan, informasi menjadi lebih mudah diorganisir, dicatat, dan disebarkan dalam skala yang lebih besar, terutama dalam konteks pemerintahan, perdagangan, dan agama. Tulisan juga membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di mana catatan ilmiah dan pemikiran filosofis mulai didokumentasikan. Ini berkontribusi pada penyebaran ide terutama dalam bidang hukum dan matematika, yang mencatat dalam kode-kode hukum kuno seperti kode Hammurabi dari Babilonia. Yang keempat yaitu periode komunikasi lintas uang, yaitu pada abad ke-15 sampai abad ke-19. Alat cetak dan media massa pada abad ke-15
seperti penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg di Eropa menjadi titik balik yang penting dalam sejarah komunikasi. Sebelumnya, buku hanya dapat dibuat dengan tangan dan sangat terbatas dalam jumlahnya. Dan dengan mesin cetak, produksi buku dan materi cetak lainnya menjadi lebih cepat dan murah, sehingga pengetahuan bisa disebarkan ke lebih banyak orang. Ini juga mempermudah penyebaran informasi dan ide, serta memberikan kontribusi besar pada reformasi. Pada abad ke-19, perkembangan surat kabar dan majalah sebagai media massa memperkenalkan cara baru dalam komunikasi massa. Surat kabar pertama kali diterbitkan secara teratur seperti di Inggris pada awal tahun 1600-an dan kemudian berkembang pesat ke abad ke-19. Media cetak ini menjadi alat utama untuk menyampaikan berita dan informasi kepada masyarakat luas. Buku juga semakin terjangkau berkat mesin cetak, menjadikan literasi semakin meningkat di berbagai kalangan masyarakat. Yang kelima yaitu periode komunikasi elektronik pada abad ke-19 sampai ke-20, seperti telegraf, telepon, radio, dan televisi. Pada abad ke-19, kemajuan teknologi komunikasi membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi. Telegraf yang diciptakan oleh Samuel Morse pada tahun 1830-an memungkinkan pengiriman pesan dalam bentuk kode Morse melalui kabel telekomunikasi, sehingga komunikasi dapat dijangkau dalam jarak yang jauh dan lebih cepat. Beberapa dekade kemudian, telepon ditemukan oleh Alexander Graham pada tahun 1876 yang memungkinkan percakapan langsung antar individu. Meskipun berjauhan, komunikasi menjadi lebih personal dan efisien. Telepon mengubah cara orang bekerja, mengorganisir bisnis, dan berinteraksi satu sama lain. Pada awal abad ke-20, radio mulai digunakan untuk menyiarkan berita, hiburan, dan informasi. Dalam skala, radio menjadi alat komunikasi yang sangat penting, terutama dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua, di mana informasi kritis disebarluaskan dengan cepat kepada penduduk di seluruh dunia. Kemudian pada tahun 1950-an, televisi diperkenalkan, membawa komunikasi visual audiens global. Televisi menjadi alat komunikasi massa utama yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga hiburan dan pendidikan dalam satu paket. Yang selanjutnya yaitu ada komunikasi digital, yaitu ada yang pada akhir abad ke-20 sampai 21. Yaitu pada awal abad ke-20, kemajuan komunikasi digital dimulai dengan ditemukannya komputer dan internet. Komputer pertama kali digunakan untuk menghitung data dan melakukan perhitungan matematis yang rumit. Namun sekarang komputer dan internet menjadi alat komunikasi yang menghubungkan orang-orang di seluruh dunia. Seperti email memungkinkan orang untuk mengirim pesan secara instan tanpa batasan geografis. Selanjutnya yaitu ada periode komunikasi sosial dan media baru, yaitu pada abad ke-21. Media sosial dan aplikasi pesan menjadi semakin terpersonalisasi dan lebih interaktif. Media sosial menjadi fenomena global, mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi. Platform seperti Instagram, Snapchat, dan TikTok membawa bentuk komunikasi berbasis gambar dan video tingkat yang lebih tinggi, memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dan kreatif. Sementara itu, aplikasi pesan instan memungkinkan komunikasi secara real time dengan fitur berbagi file, suara, gambar, dan bahkan video langsung.
Baik, mungkin cukup sekian dari periodisasi yang bisa saya jelaskan. Jadi secara keseluruhan sejarah perkembangan komunikasi manusia menunjukkan evolusi besar dari komunikasi yang sederhana dan lokal menjadi komunikasi global yang cepat, interaktif, dan canggih, memungkinkan manusia berinteraksi dengan cara yang lebih kompleks dan lebih luas. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.